Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Edo, apa kabar? Kondisi badan Pak Edo sudah fit hari ini? Waalaikumsalam Pak Sobri. Alhamdulillah sudah tidak demam lagi, sudah mendingan. Saya sudah bisa beraktivitas kembali seperti biasanya Pak. Alhamdulillah. Pak Edo sudah bisa beraktivitas kembali ya. Maaf sebelumnya Pak, ini saya menurut pandangan mata saya nih Pak ya. Saya ini ngelihat eh, Pak Edo nih dari suara dari raut wajahnya untuk suara dulu sepertinya agak agak berat nih suara Pak Edo ya. Dan raut wajah Pak Edo sedikit cemas. Apakah Bapak mengalami suatu permasalahan di kehidupan Bapak? Waduh, terlihat ya Pak ya. Jadi eh, sampai Bapak bisa melihatnya pada raut wajah saya. Iya Pak. Bila berkenan nih Pak ya, bolehlah diceritakan kepada saya Pak apa yang bisa Bapak ceritakan dari raut wajah Bapak yang kayaknya agak banyak permasalahannya ini Pak. Jadi begini Pak, selama 1 bulan ini kan kepala sekolah itu selalu memantau saya saat kegiatan belajar mengajar berlangsung. Karena anak-anak di kelas itu sering ribut, Pak. Jadi saya itu dianggap tidak bisa untuk menguasai kelas. Dan saya itu merasa tertekan gitu loh, Pak. Jadi saya itu merasa bayang-bayang kepala sekolah itu selalu ada di mana-mana, memantau saya. Jadi bisa membuat atau menjadikan saya itu apa ya, paranoid ya Pak. Jadi kemana-mana itu selalu seolah-olah itu dilihat oleh kepala sekolah Pak. Wah, itu agak agak berat juga nih Pak ya. Jadi dimanapun Bapak berada itu Iya paranoid Pak. kelas sekolah itu selalu ada gitu Pak ya. Gini Pak, apakah saya bisa membantu nih Pak ya? Kira-kira setelah Bapak menceritakan ini harapan Bapak seperti apa ya Pak? Jadi harapan saya itu Pak, saya itu jadi lebih tenang ya. Terus ketika mengajar itu tidak was-was, tidak terbayang-bayang, dan saya itu bisa mendapatkan solusi, Pak. Iya, iya Pak. Apakah masih ada yang Bapak ingin ceritakan? Sementara mungkin itu dulu, Pak, karena kejadian tersebut sungguh membuat saya itu menjadi sebuah beban pikiran, sehingga Iya, saya iya. itu merasa apa-apa tidak bersemangat, Pak. Terlihat lesu karena tidak nafsu makan. Jadi ya begitulah, Pak. Saya jadi sakit. Wah, itu sampai seperti itu ya Pak ya. Eh, Baiklah. Semoga ya dalam obrolan kita ini ke depannya mendapatkan suatu pemecahan permasalahan yang sedang Bapak hadapi ini. Pak Edo ya, boleh ceritakan kembali ya secara lengkap kronologis kejadiannya pada saat itu Pak Edo. Jadi begini, Pak. Saya bercerita ya, Pak ya. Jadi Iya Pak. seperti biasanya kan saya memberikan pembelajaran di kelas. Terus saya itu merasa sudah memberikan lah yang terbaik atau kemampuan saya itu sudah saya keluarkan semaksimal mungkin untuk anak-anak. Tapi mereka itu tetap
saja tidak fokus dan ribut. Jadi kesepakatan kelas pun sudah kami buat, tapi anak-anak itu tetap saja eh, ramai ketika pembelajaran sedang berlangsung Pak, dan kepala sekolah itu melihatnya langsung. Oh, jadi seperti itu Pak ya. Ini agak lebih spesifik Pak ya. Jadi seperti apa Bapak memberikan pelajaran tersebut di kelas? Saya itu menggunakan buku-buku yang ada di perpustakaan Pak, yang di sekolah. Saya jelaskan terlebih dahulu tujuan pembelajaran, lalu materi-materi pelajaran, dan saya sudah memberikan tugas selanjutnya Pak, atau latihan. Ya. Jadi sudah dilakukan seperti metode ceramah itu Pak ya. Jadi Pak, apakah ada metode lainnya yang Bapak terapkan di kelas selain yang tadi? Ada sih Pak. Jadi saya sering melakukan, atau ketika anak sudah jenuh, merasa bosan, saya melakukan ice breaking. Yaitu, tapi masih saja ribut anak-anaknya Pak. Padahal berbagai ice breaking atau yang lain sudah saya lakukan. Oke, oke Pak. Jadi kita ambil ini ya, coba Bapak renungkan, Bapak bayangkan. Jadi seolah-olah Pak Edo ini yang menjadi murid ya. Karena gitu Pak. Seolah-olah Pak Edo yang menjadi murid. Ini bayangkan dulu Pak. Gurunya yang sama dengan cara Pak Edo dalam mengajar. Nah, setelah Bapak bayangkan, gitu ya, apa yang Bapak Edo rasakan? Wait Pak, coba saya membayangkan sebentar ya Pak ya. Oke, siap Pak. Ternyata bosan juga ya Pak. Nah, iya itu Pak. Itu yang Bapak rasakan ya. Jadi kurang lebihnya seperti itu juga Pak perasaan murid. Sehingga mereka lebih memilih ribut atau bermain dengan temannya dibandingkan antusias terhadap pembelajaran yang Bapak sampaikan. Jadi setelah Bapak membayangkan hal tersebut, setelah Bapak membayangkan menjadi murid yang suyoknya Bapak yang sebagai gurunya juga, kira-kira apa yang dibutuhkan anak-anak saat ini, Pak? Waduh, iya ya Pak ya. Jadi saya itu tidak kepikiran sampai ke situ. Saya rasa metode ajar itu perlu ditambah. Jadi mungkin saya perlu menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi Pak, sehingga murid-murid itu merasa senang dan tidak bosan Pak. Iya, iya, Pak. Jadi sedikit demi sedikit sudah agak terbuka ya, Pak ya. Jadi gini Pak Edo, Pak Edo pastinya masih ingat ya Pak. Menurut Ki Hajar Dewantara ya Pak ya, pendidik harus melakukan kegiatan pembelajaran yang berpihak pada murid. Salah satunya ada yang namanya kodrat alam dan kodrat zaman. Nah, gitu Pak. Oh iya Pak, saya sudah mulai terbuka pikiran saya. Saya sudah mengingatnya kembali. Jadi gini Pak, seperti yang saya akan menambahkan sumber belajar Pak. Mungkin Iya, iya. tidak hanya menggunakan satu sumber belajar. Jadi saya memanfaatkan perkembangan zaman Pak. Contohnya mungkin saya akan menggunakan proyektor untuk menayangkan video-video pembelajaran yang bisa menarik dan menyenangkan untuk murid Pak. Harapan saya sih anak-anak bisa antusias dan bisa berperan aktif serta interaktif Pak dalam pembelajaran nantinya.
Oke Pak. Nah seperti itu Pak Edo. Sudah bagus dengan apa yang Bapak sampaikan tadi dan cara tadi memanfaatkan melalui perkembangan zaman seperti menayangkan video-video pembelajaran ya, pembelajaran sehingga dapat menarik dan menyenangkan bagi anak-anak dan antusias dan interaktif dalam pembelajaran nantinya itu Pak ya. Apakah Bapak sudah puas dengan yang Bapak ucapkan tadi? Wah, sebentar Pak, mungkin sepertinya ada yang kurang Pak. Jadi saya harus memperhatikan bahwa minat dan bakat anak-anak itu berbeda Pak setiap individunya. Oke, jadi Bapak menyimpulkan bahwa eh, minat dan bakat anak-anak itu berbeda. Jadi ini kita coba ingat kembali ya, kita sama-sama ingat kembali. Ada yang namanya kata kalimat sebuah kalimat berdiferensiasi. Nah, mungkin Bapak ingat ya, dan Ya, Pak. maknanya itu Bapak pasti ingat. Lalu apa langkah selanjutnya yang akan Pak Edo lakukan? Iya Pak, saya baru ingat saya Pak, kalau kita mempelajari pembelajaran berdiferensiasi. Jadi mungkin saya akan mengelompokkan Pak sesuai bakat minat anak-anak. Jadi akan menerapkan itu pembelajaran berdiferensiasi itu Pak. Oke, baik Pak Edo. Sudah bisa menemukan jawaban ya Pak dari Bapak sendiri. Jadi apa perasaan Pak Edo setelah bercerita hari ini atau berkeluh kesah Alhamdulillah kepada saya? Pak. Alhamdulillah. Jadi saya sudah merasa agak nyaman ini Pak. Jadi sedikit memudar bayang-bayang kepala sekolah yang sebelumnya itu saya merasa Bapak Kepala Sekolah itu selalu memantau saya, memantau kelas saya. Jadi perasaan gelisah suka terbawa di rumah Pak. Jadi saya saat berkumpul bersama-sama keluarga, anak istri dan teman-teman itu selalu gelisah dan terbayang-bayang Pak. Oh, jadi sampai terbawa-bawa juga di luar sekolah itu Pak ya. Ini sepertinya agak kompleks ini Pak ya, permasalahan Pak Edo. Jadi ini Pak, apa yang membuat Pak Edo gelisah ketika di luar sekolah ataupun ketika di rumah atau saat berkumpul keluarga, saat kumpul bersama teman-teman Pak Edo, itu bisa Pak Edo ungkapkan secara gelisah. Sebenarnya saya takut kena marah oleh kepala sekolah Pak. Jadi saya merasa malu kepada rekan-rekan guru di sekolah Pak. Jadi itu saja sih Pak yang membuat pikiran saya itu menjadi gelisah. Oke, oke, oke Pak. Jadi nih Pak ya, kalau menurut saya nih Pak, permasalahan Pak Edo yang dihadapi hari ini ya, atau Pak yang dihadapi Pak Edo selama 1 bulan ini, Pak Edo sebenarnya bisa merefleksi diri dan mempersiapkan apa yang sudah Pak Edo identifikasi tadi. Jadi Pak Edo bisa menjawab dan menjelaskan kepada kepala sekolah apabila Bapak dipanggil oleh kepala sekolah nantinya. Dan beliau juga ya pastinya memberikan arah-arahan yang positif buat Pak Edo. Jadi jangan takut ya untuk Pak Edo karena kepala sekolah itu bagian dari keluarga Pak Edo juga gitu Pak di sekolah. Terima kasih Pak Sobri. Mudah-mudahan seperti yang Bapak sampaikan ya Pak ya, sehingga permasalahan ini tidak membuat saya stres gitulah Pak ya. Ya. Amin Pak Edo. Jadi selanjutnya nih ya Pak Edo, langkah apa yang akan Pak Edo lakukan
telah melalui obrolan yang sangat panjang ini? Jadi gini Pak, saya berinisiatif untuk duluan menemui kepala sekolah dan membicarakan hal ini Pak. Siapa tahu kepala sekolah bisa memberikan arahan-arahan untuk saya Pak. Oke, bagus Pak itu. Jadi sebelum Pak Edo dipanggil oleh kepala sekolah, Bapak sudah berinisiatif duluan menemui kepala sekolah. Sangat bagus Pak Edo. Tapi apakah hanya sebatas itu saja Pak Edo? Iya Pak, jadi saya akan memulai dari pertama saya mengakui kesalahan dan kekurangan saya Pak pada saat pembelajaran di kelas. Sehingga anak-anak itu kok ribut, tidak kondusif kelas saya itu Pak. Yang membuat kepala sekolah itu memantau saya terus-menerus di kelas. Lalu saya akan jabarkan Pak langkah-langkah yang telah saya dapatkan atau solusi bersama Pak Sobri, mulai dari membuat media pembelajaran yang menarik, pembelajaran berdiferensiasi, yang mengelompokkan anak-anak sesuai bakat dan minat. Yang pastinya acuannya yaitu pembelajaran Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidik harus melakukan kegiatan pembelajaran yang berpihak pada murid. Begitu Pak Sobri kira-kira. Waduh, mantap sekali Pak Edo. Luar biasa. Mengakui kesalahan dan keteledoran Bapak di hadapan pemimpin itu sungguh suatu hal yang jarang sekali gitu Pak. Apalagi dilakukan oleh orang-orang saat ini. Saya rasa tidak semua orang-orang seperti Pak Edo yang berani mengakui kesalahan dan keteledoran kepada pemimpin. Sungguh luar biasa Pak Edo. Saya juga setuju dengan ide dari Bapak. Semoga saya doakan ini Pak, semoga berhasil Pak Edo ya untuk menyelesaikan permasalahannya kepada kepala sekolah. Alhamdulillah Pak, terima kasih banyak sudah memberikan atau bisa waktu sehingga saya bisa bercerita. Jadi Pak Sobri, saya sekarang itu sudah merasa nyaman dan mulai tenang Pak. Dan saya juga bisa mencurahkan keluh kesah saya kepada Pak Sobri. Iya Pak, saya juga merasa senang Pak bisa mendengarkan keluh kesah dari Pak Edo, rencana yang Pak Edo buat tadi, komitmen apa yang Bapak lakukan untuk menjalankan hal itu, dan saya ingin bertanya kepada Pak Edo nih Pak, sedikit saja, apakah ada deadline atau rentan waktu ketika Pak Edo melakukan untuk menjalankan hal yang sudah Bapak buat tadi? Iya Pak, mengenai hal itu saya berkomitmen akan melaksanakan rencana saya itu sesegera mungkin. Kalau waktunya pas dan kepala sekolah juga tidak sibuk mempunyai waktu luang, besok rencananya saya langsung lakukan Pak. Saya akan menemui kepala sekolah untuk membicarakan apa yang seperti yang kita bicarakan tadi Pak. Oh, baik Pak Edo. Pak Edo ini luar biasa sekali Pak Edo. Jadi langkahnya begitu ini ya, kalau bahasa sekarang ini sat-set ya, cepat sekali pergerakan Pak Edo. Jadi hari ini mengidentifikasi masalah, dapat solusinya, dan besok langsung eksekusi. Luar biasa Pak Edo. Eh, jadi Pak Edo, apakah Pak Edo membutuhkan dukungan untuk melaksanakan hal tersebut Pak Edo? Jadi gini Mbak, saya ini akan melakukan sharing kepada guru-guru di sekolah Pak, dan menyiapkan diri
contoh yang mendukung untuk berkomunikasi kepada kepala sekolah, Pak. Jadi yang pastinya semua itu dilakukan untuk murid-murid di kelas saya, Pak. Pembelajaran yang berpihak pada murid, sehingga murid-murid itu akan mempunyai rasa nyaman dan senang ketika mengikuti pembelajaran di kelas dan menyimak materi pelajaran yang saya sampaikan, Pak. Baik, Pak Edo. Luar biasa. Saya doakan ya. Semoga lancar sampai pada akhir kesimpulannya kepada pembicaraan Pak Edo terhadap kepala sekolah. Amin ya robbal alamin. Semoga saya ucapkan selamat ini satu kali lagi ya, sekali lagi. Semoga lancar Pak Edo. Itu saja Pak Edo. Terima kasih banyak Pak Sobri ya atas waktunya, sudah merepotkan Pak Sobri. Saya pamit dulu ya Pak ya, mempersiapkan media pembelajaran. Sampai jumpa kembali besok Pak. Terima kasih. Oke, siap Pak. Semangat Pak Edo. Ya, semangat. Siap, semangat Pak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Refleksi nih Pak Edo ya. Siap, silakan Pak. Refleksi dari diri saya dan untuk diri saya. Alhamdulillah ya, kegiatan coaching ya bersama teman sejawat. Saya rasa cukup lancar, walaupun saya sendiri agak tersendat-sendat karena menggunakan kalimat-kalimat yang secara berulang-ulang. Saya rasa itu yang jadi problematika permasalahan dari diri saya pribadi. Karena begitu saya berbicara, begitu saya bercakap-cakap bersama Pak Edo, agak sedikit belibet tuh Pak. Karena kalimatnya berulang-ulang. Untuk penyampaian Pak Edo juga, alhamdulillah luar biasa ya. Jadi saya juga bisa membuat pertanyaan-pertanyaan buat Pak Edo sehingga dapat menstimulus Pak Edo menemukan jawaban dari suatu pemecahan masalah yang ada di diri Pak Edo. Begitu Pak Edo. Baik, terima kasih ya Pak. Jadi Ya. sekarang saya memberikan umpan balik sebagai coach permasalahan tadi ya. Jadi saya dalam pelaksanaan praktek coaching ini saya sungguh senang sekali karena berkat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dari Bapak, saya bisa menemukan solusi-solusi yang pembicaraan kita itu jadi terarah, apa topiknya, bagaimana permasalahannya dan solusinya, sehingga saya merasa senang telah melakukan praktek coaching ini dengan baik, dengan sangat senang Pak. Itu saja refleksi atau umpan balik dari saya. Terima kasih. Oke, baik Pak. Saya juga merasa sangat senang berkolaborasi dengan Pak Edo. Ya, hari ini buat kita berdua dan kawan-kawan yang lainnya semangat. Dan juga terima kasih Bu Nahilia untuk tutornya kepada kami. Gitu ya Pak Edo ya. Baik Pak, terima kasih. Alhamdulillah. Kurang 5 menit kembali ke main room ya. Mestinya nanti dulu Pak. Ini kayaknya yang di main room belum selesai nih. Kan sampai 16-15 ya. Iya.
Iya, 16:15. 6 minutes for to go. Untuk refleksi Pak Edo buat yang di tempat kemarin itu ya, Apanya, Pak? eh, ini kan Bundesliga kan yang di atas ini kan isi lembar refleksi. Itu yang kita download kemarin kan formnya. Tapi kan disampaikan secara langsung kan tadi di chat. Oh gitu ya Pak ya. Jadi nggak perlu ditulis lagi ya. Masih 6 menit lagi ini di chat Kemenrum pukul 16:15. Kita kecepatan 6 menit. Jadi sudah plong ya Pak ya, sudah menceritakan Iya, kalau kesah nih. masalah. Permasalahan Pak, permasalahan Pak Edo sampai dibawa ke keluarga dan teman-teman ya Pak Edo ya. Jadi terbayang-bayang oleh para murid kepala sekolah. Sampai tidak bisa tidur Kok tidak bisa tidur? karena membawa masalah yang penyelesaiannya itu tidak bisa Kita selesaikan secara dilakukan jujur ya Pak. secara langsung dan mendadak. Iya, iya Pak. Jadi bagaimana perasaan Pak Sobri itu ketika Alhamdulillah sih Pak. Ini sudah terbayang. Kalau kemarin kan kita dua kan masih bingung ya. Antara coach dan kucingnya tuh yang mana itu yang memberikan pertanyaan. Jadi hari ini kayaknya sudah sudah bisa lah membedakannya. Jadi dan juga sudah bisa menerapkan untuk kedepannya sih pasti ya berguna ilmu ini Pak Edo. Apalagi kalau Pak Edo jadi kepala sekolah kan nanti ya kan, dia pasti akan menemui banyak masalah dari guru-guru Pak Edo. Oke, terima kasih. Saya izin ke belakang sebentar. Oke Pak Edo.